Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudaraku dimanapun berada, ini saya mau bercerita karena ada kejadian yang sangat aneh. Saya merasa diajak canda sama Allah. Ini ceritanya, teman. Saya ini tidak punya uang untuk beli rokok. Saya pengen beli rokok tapi tidak punya uang. Terus saya bilang sama Allah, ya Allah, aku tidak punya rokok ya Allah. Ternyata pandangan saya itu langsung tertuju kepada telur. Saya punya telur. Akhirnya saya jual. Nah, sampai pom itu ban saya itu kempes. Tahu-tahu kempes. Setelah itu saya belok ke pom. Setelah belok ke pom saya nambah angin. Setelah nambah angin, setelah saya tambahi, saya kebelet mau kencing. Akhirnya saya masuk ke kamar mandi. Setelah masuk di kamar mandi, saya melihat ada tas isinya uang banyak. Tapi tidak saya hitung, cuma saya lihat aja isinya uang. Nah, setelah itu saya sadar bahwa itu bukan hak saya. Akhirnya saya bingung, saya laporan kepada pegawai bank, kepada pegawai pom itu. Setelah itu, Mbak, ini ada tas tertinggal di sini. Setelah itu saya akhirnya meneruskan perjalanan saya. Setelah saya sampai berjalan lagi mau jual telur itu, saya ketemu dipanggil teman di warung kopi. Setelah dipanggil sama teman di warung kopi, saya bercerita tentang masalah itu. Saya menemukan uang di kamar mandi pom, ada sebanyak uang, tapi saya tidak saya ambil, saya serahkan. Saya sampai dibodoh-bodohkan sama teman saya, tapi akhirnya teman saya itu ngajak saya kembali ke pom lagi. Kalau bisa itu ditunggu, nanti kamu dapat uang kembalian, mesti rasa terima kasih mesti dikasih, walaupun itu rakitang 100.000 atau 200.000. masalahnya uangnya banyak. Terus saya juga punya pikiran gitu, masuk lagi ke pom. Setelah itu saya tanya pada pegawai pom, oh sudah diambil mas, baru saja ini lagi diambil. Nah, setelah itu ya, wah, saya sampai digoblok-goblokkan sama temanku. Wah, kamu nemu duit tidak mau nunggu di situ aja, maksudnya. Pokoknya saya masih pikiran, wah itu bukan hak saya lah. Aku masih lurus ke Allah, maksudnya saya bukan hak saya, itu bukan hak saya tidak boleh mengambil. Setelah itu saya kembali lagi di warung kopi, ngobrol-ngobrol sama temanku. Akhirnya saya dibelikan rokok sama sama temanku itu. Nah, berarti ini aja, berarti Allah sudah memberikan rokok sama saya ini. Akhirnya saya ya, ternyata sampai di warung kopi itu saya digoda sama pedagangnya warung kopi. Wah, cantik ini. Ternyata setelah saya digoda penjualnya itu saja, saya masih bingung. Padahal saya waktu di pom itu uang banyak saja, saya masih lurus ke Allah itu bahwa bukan hak saya. Tapi setelah digoda wanita, saya ambil napas panjang. Gitu masalahnya. Ternyata godaan yang paling berat itu adalah wanita. Setelah itu waktu itu saya kejadian tanggal 15 bulan, harinya Selasa. Nah, setelah itu Bapak Setio Purwanto itu kok bikin tulisan di konten itu tentang diuji Allah kesaktian, dia masih lurus ke Allah. Diuji uang, dia masih lurus ke Allah. Tapi setelah diuji wanita, dia pasti rileks dulu, ambil nafas. Nah, saya akhirnya tersenyum-senyum sendiri. Wah,
kok ya juga pas dengan apa itu dengan apa itu kejadian saya kejadian hari Selasa tanggal 15, Bapak Setia Purwanto menulis itu tanggal 16 kalau tidak salah. Saya akhirnya tersenyum-senyum sendiri. Ternyata saya juga diajak canda sama Allah ini akhirnya. Terus akhirnya ya itu ternyata ujian yang paling dahsyat itu adalah wanita. Kita kalau diuji Allah, kita masih lurus ke Allah, diuji uang aja kita masih bisa lurus ke Allah, diuji kesaktian masih bisa lurus ke Allah. Ternyata diuji dengan wanita sama Allah, kita masih pasti tarik napas panjang. Nah akhirnya saya mau belok, akhirnya itu beloknya, wah seandainya uang tadi saya ambil, saya pasti bisa ngajak dulan sama ini. Nah itu maksudnya. Nah, akhirnya saya cuma istighfar saja sama Allah, ya Allah luruskan lagi saya ya Allah. Terus akhirnya saya ternyata apa itu ujian yang paling dahsyat itu adalah wanita. Ya begitulah ceritanya saya sampai tersenyum-senyum sendiri ya Allah. Setelah apa kejadian yang di depan mata itu saya sadari bahwa itu perbuatan Allah. Kadang ya gitulah, saya seakan-akan Allah itu ngajak canda sama saya. Jadi saya aplikasikan setiap apa yang kejadian di depan mata, kejadian yang aku lihat di depan mata itu adalah perbuatan Allah. Ternyata ya gitu, saya merasa diajak canda sama Allah. Terima kasih saudara-saudaraku, ini perjalanan sangat unik Mas, pengalaman saya yang sangat unik. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.